Tapi ini mungkin nggak tersentuh. Pejabat-pejabat itu coba begitu teganya, coba hutan lindung itu mengajar yang tidak baik kepada rakyatnya. Sudahlah, hentikanlah kerakusan itu. Jangan rakus-rakus amat, tidak dibawa mati juga harta itu. Apalagi kalau di sana ditemukan orang gerot. Itu tidak menunjukkan contoh yang baik. Apalagi katanya ada mantan pejabat yang punya juga di sana. Tambah tidak menunjukkan yang baik. Apalagi ini ada pejabat, ada Pak Sutikno, Wakil Ketua DPR. Tidak mencontohkan yang baik. Mengajarkan yang jelek kepada rakyat. Bahwa hutan itu bisa dibabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsatok. Kita ngomongin apa ini? Tanah lagi, tapi ini tanah hutan di Lampung Barat. Alat berat beroperasi di hutan lindung. Wakil Ketua DPRD Lambar terancam pidana. Ini dari Kupas Tuntas nih. Kalau di Lampung Online heboh eskapator milik Wakil Ketua DPRD Lampung Barat ditemukan di hutan konservasi. Begini kata Kapolres. Nah, di Pekon Sidomulyo, Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Dan kemudian berita selanjutnya, Kejari ikut bicara bahwa ada 121 sertifikat tanah terbit di TNBBS. Ini kok bisa tanah terbit itu, sertifikat tanah terbit di TNBBS? Ada oknum BPN, ini harus kena pidana, ini oknum yang mengeluarkan ini. Orang tanah TNBBS sudah jelas tanah hutan lindung, nggak bisa ada sertifikat, itu tanah negara. Ini Pak Kejari bilang akan ada, itu ditemukan 121. Terus pembicaraan orang lain katanya ada 400-an, katanya. Yang lain ada. Nah, kalau ada sebanyak 100 ini udah luar biasa ini BPN. Ada masalah. Apalagi kalau di sana ditemukan orang gerot. Itu tidak menunjukkan contoh yang baik. Apalagi katanya ada mantan pejabat yang punya juga di sana. Tambah tidak menunjukkan yang baik. Apalagi ini ada pejabat, ada Pak Sutikno, Wakil Ketua DPR. Tidak mencontohkan yang baik, mengajarkan yang jelek kepada rakyat, bahwa hutan itu bisa dibabat. Saya juga pernah lihat waktu itu di di namanya itu kampung besi, ada besi-besi apa itu ya. Pernah saya lihat di situ ada kantor Polhut yang sudah di tengah kampung jadinya, malah jauh lagi ke dalam sudah dibabat alas jadi kebun kopi. Kemudian saya juga pernah di Terbang Tangkas, Waikanan, perbatasan dengan Muara II, ada dekat sungai sana. Itu hutan lindung juga. Katanya ada pejabat juga Lampung Barat. Tapi ini mungkin nggak tersentuh. Pejabat-pejabat itu coba begitu teganya, coba hutan lindung itu mengajar yang tidak baik kepada rakyatnya. Sudahlah, hentikanlah kerakusan itu. Jangan rakus-rakus amat, tidak dibawa mati juga harta itu. Nanti anak cucu yang make, kalau nggak bisa juga dijualin juga sama mereka. Nah, ini yang mau kita bahas ini, Lampung Barat. Ini Pak Kejari mohon ditindaklanjuti ini. Pak Kejari Lampung Barat ini namanya hampir sama juga sama saya ini. Ini Ferdi Andrian, kalau saya Ferdi Gunsan. Wah, Pak Kejari, ayo Pak Kejari, jangan tanggung-tanggung, sikat semua ini. BPN-nya tersangka. Oh, belum ya? Belum tersangka. Tapi kalau ngeluarin sertifikat di tanah, ini bisa terbit gimana caranya? Kok bisa terbit tanah di TNBBS? Kemudian oknum-oknum yang katanya mafia tanah ini, kalau ada pejabatnya di sana juga disikat habis Pak Kejari. Jangan tanggung-tanggung, ini buatlah pelajaran yang benar itu, agar anak cucu kita masih ada hutan. Jangan seperti Raja Ampat sebelahnya itu sudah dihabiskan untuk ini, ditambang.
Untuk apa ditambang, habis-habisin? Tambang itu hanya untuk sekumpulan orang, bukan untuk rakyat keseluruhan. Nanti anak cucu kita, oh enggak kita lah, kami. Kalau kita kan para yang eksplorasi tambang itu kan nanti masih banyak duitnya. Jadi bagi anak cucu kami yang pas-pasan ini makin susah, nanti nggak ada lagi yang bisa dia petik. Nah, kembali lagi Pak Kejari Lampung Barat ini diteruskan. Terus Polres juga ini, kalau sudah menjarah ini juga coba diteruskan. Ini jangan tanggung-tanggung. Ini harus ada tersangka dan dipidanakan, dihukum seberat-beratnya, agar menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Tidak sembarangan mengapling hutan. Tidak, kalau ada yang punya janganlah dikapling mentang-mentang tidak ada yang nunggunya di sana. Tapi kan ada beruang, ada harimau. Ketika beruang harimau datang, rakyat marah. Padahal rakyat itu belum tentu rakyat itu turun-temurun di situ. Mungkin ada pendatang malah di sana. Banyak pendatang sudah gitu. Kantor Polhut dibakar gara-gara harimau makan orang. Harimaunya nggak salah lah. Itu hebatnya binatang buas itu. Kalau dia terusik dia keluar. Kalau rakyat kecil agak repot, terusik keluar ditangkap pula lagi nanti. Tapi mudah-mudahan ini Pak Kejari, Pak Polres Lampung Barat bisa mengungkap ini semua. Siapa backing di belakang itu? Siapa orang-orang gerot di belakang itu? Agar tanah Lampung ini tetap ada hutannya, tidak habis gundul, semua digunduli orang mereka yang berduit ini. Demikianlah bincang saya malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.